Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Syahid, NIM 2409031. Di sini saya akan menjelaskan project saya yaitu Selama, yaitu aplikasi absensi manual berbasis RFID atau NFC. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang desain thinkingnya terlebih dahulu. Untuk sistem absensi sekarang memiliki alur mahasiswa hadir, mahasiswa antri tanda tangan, lalu mahasiswa mengisi lembar absen, dan dosen membawa lembar absen ke TU. Dan juga admin menginput manual ke Excel atau sistem. Dengan alur seperti ini akan terjadi terbuangnya waktu hanya untuk absensi. Besar resiko terjadi kecurangan dan berpotensi salah input data absensi. Nah, untuk aplikasi Selama saya memiliki alur yaitu mahasiswa hadir, mahasiswa cukup tap kartu atau reader, dan data terkirim langsung ke database, dan dosen dapat melihat dashboard secara real time. Nah, dengan alur seperti ini tujuan semua yaitu data langsung masuk ke database dan resiko kecurangan absensi berkurang karena kartu RFID sulit digunakan dibandingkan dengan tanda tangan. Untuk user 1 dengan nama ini berperan sebagai mahasiswa memiliki pen yaitu antrian absensi yang lama. Nah, untuk pen-nya yaitu bisa absen dengan hanya menempelkan kartu KTM atau HP. Nah, untuk kedua yaitu usernya berperan sebagai dosen memiliki pen yaitu waktu mengajar terpotong 10-15 menit hanya untuk memanggil nama mahasiswa satu persatu, dan juga sulit mendeteksi mahasiswa yang titip tangan tapi orang yang tidak di kelas. Untuk gayanya, begitu masuk kelas, data siapa saja yang sudah hadir sudah langsung muncul di laptopnya, dan juga sistem otomatis menutup absen jika waktu toleransi sudah habis. Kedua, saya akan menjelaskan tentang empathize. Di sini ada sejus dari mahasiswa yaitu mengeluh karena antrian absen manual membuang waktu kelas, dan juga sering lupa membawa pulpen atau harus berebut lembar kertas di akhir jam pelajaran. Secara apakah tanda tangan manualnya sudah terekam dengan benar oleh admin. Dan untuk yang dosen atau admin ingin proses absensi berjalan otomatis tanpa mengganggu jam pelajaran. Juga lelah harus melakukan input ulang rekap data dari kertas ke Excel setiap akhir semester, serta butuh sistem yang transparan untuk meminimalisir kecurangan titip absen. Nah, dari kedua itu disimpulkan korbannya yaitu ketidakefisiensi proses manual yang membuang waktu produktif mahasiswa dan bersinggung dengan resiko ketidakakuratan data dan beban administrasi yang tinggi oleh dosen atau admin. Kedua, saya akan menjelaskan tentang define-nya, pengerucutan masalah. Untuk define-nya sendiri ada empat ini, yaitu keamanan. Masalahnya adalah kerentanan manipulasi data kehadiran mahasiswa dan praktek titip absen. Untuk nya, bagaimana kita bisa memastikan proses pencatatan kehadiran mahasiswa valid atau bebas dari kecurangan titip absen. Serta untuk yang infrastruktur dan aksesibilitas, masalahnya adalah mahasiswa sering lupa membawa KTM fisik padahal mereka hampir selalu membawa smartphone. Untuk nya, bagaimana kita bisa memanfaatkan perangkat alternatif seperti kartu smartphone dan NFC agar mahasiswa bisa presensi meski lupa membawa kartu. Yang ketiga adalah efisiensi waktu. Masalahnya adalah antrian panjang di depan kelas yang memakan waktu kuliah. Untuk nya, bagaimana kita bisa memangkas waktu antrean presensi menjadi kurang dari 3 detik per mahasiswa. Dan juga ada awareness sosial. Masalahnya adalah mahasiswa belum terbiasa dan belum paham alur penggunaan sistem absensi mandiri ini. Untuk nya, bagaimana kita bisa menjelaskan alternatif desktop yang intuitif dan memberikan petunjuk yang jelas bagi para guru baru. Nah, yang selanjutnya adalah ide atau pengembangan ide solusi. Untuk menjawab keempat kategori yang tadi, fitur-fitur utama yang dirancang pada aplikasi Selama itu meliputi sistem validasi ganda. Untuk menjawab yang pertama yaitu masalah keamanan. Ada sistem validasi ganda, yaitu integrasi pemindaian UID, kartu RFID atau NFC yang langsung mencocokkan foto profil mahasiswa di layar desktop secara real time untuk mencegah titip absen. Dan kedua, untuk menjawab infrastruktur dan aksesibilitas, ada fitur akses multi device, sensor pembaca pada sistem desktop yang tidak hanya mendukung KTM berbasis RFID tetapi juga mendukung emulasi kartu atau aplikasi berbasis NFC di smartphone mahasiswa. Untuk menjawabnya efisiensi waktu, akan ada fitur UI responsive dan fast feedback.
Layar utama standby dengan instruksi visual yang besar seperti silakan tempelkan kartu atau HP Anda di sini. Dan begitu sukses, layar langsung memberikan umpan balik instan berupa pop-up seperti name, foto, atau status kehadiran diiringi dengan indikator suara. Dan untuk menjawab yang terakhir yaitu awareness, akan ada fitur dashboard recap otomatis, yaitu halaman khusus admin atau dosen yang langsung menampilkan statistik kehadiran kelas pada hari itu secara otomatis tanpa perlu rekap manual lagi. Di sini ada prototype. Untuk prototype dari kontrol sesi dan monitoring real time seperti mulai dan juga pilih jadwal kelas dari dosen dan sistem aktifkan absensi otomatis. Langsung masuk ke dashboard real time tampil dan juga daftar mahasiswa masuk bertambah otomatis. Lalu tutup sesi dan selesai. Dan kedua adalah tap and go. Seperti mulai, mahasiswa menempelkan kartu atau NFC dan verifikasi ke database, lalu akan menampilkan nama atau status hati dan juga selesai. Dan untuk yang terakhir yaitu tes. Pada tahap ini dilakukan pengujian fungsionalitas dan kebergunaan usability terhadap fitur yang telah selesai dikembangkan, yaitu sistem CRUT admin untuk registrasi mahasiswa. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna, dalam hal ini admin atau dosen, tetap mendaftarkan identitas mahasiswa sekaligus menonton kode unik UID dari kartu RFID atau NFC ke dalam database seumpama. Untuk skenario tugas uji coba ada 3 tugas, yaitu tugas pertama membuka form registrasi, menginput data identitas mahasiswa baru seperti nama, NIM, dan kelas, dan memindai kartu RFID atau NFC untuk mengambil data UID-nya. Yang ketiga yaitu real dan update, mencari data mahasiswa yang baru didaftarkan ke dalam tabel lalu mencoba mengubah salah satu informasinya. Dan yang ketiga yaitu tugas ketiga yaitu delete, mencari data mahasiswa simulasinya sudah aktif kemudian melakukan penghapusan data dari database. Untuk yang selanjutnya yaitu ada dokumentasi implementasi seperti pada gambar pertama, yaitu antarmuka form registrasi mahasiswa pada sistem absensi Semawa. Dan yang kedua yaitu gambar untuk mencoba menambahkan data mahasiswa seperti dilihat di sini. Dan gambar yang ketiga yaitu dokumentasi data yang masuk ditambahkan, dan juga gambar yang keempat pintu submit jika ingin menghapus data, serta gambar kelima yaitu notifikasi saat data berhasil dihapus. Jadi itu untuk desain thinking dari project Semawa saya, yaitu absensi manual berbasis RFID dan NFC. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang foto backend dari aplikasi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika backend dan pengujian fungsional pada aplikasi Semawa saya, yaitu sistem absensi mandiri berbasis RFID atau NFC. Saat ini fokus pengembangan kelompok kita adalah untuk menyelesaikan fitur CRUT admin pada registrasi mahasiswa. Bisa dilihat di sini ada kelas mahasiswa service. Kelas ini bertindak sebagai jembatan utama atau business logic yang menghubungkan komponen antarmuka GUI admin page dengan database MongoDB menggunakan pola generik DAO khusus pada entitas koleksi mahasiswa. Dan yang kedua ada fitur read. Terdapat metode tampil mahasiswa. Metode ini bekerja secara dinamis untuk merender data ke antarmuka desktop. Jika kotak pencarian kosong, sistem mengaktifkan DAO find all untuk menarik seluruh data mahasiswa. Namun jika admin mengetikkan kata kunci, sistem akan memanggil fungsi cari mahasiswa untuk menggunakan parameter regex search agar pencarian bersifat care insensitive berdasarkan file yang ada. Setelah data ditarik, backend akan melakukan perulangan untuk menggambarkan komponen visual berbentuk card atau kotak putih secara dinamis ke dalam panel target UI, lengkap dengan data nama, name, kelas, serta menyelamatkan tombol aksi edit dan delete. Dan yang ketiga ada fitur update dan delete atau edit. Setiap menggunakan name mahasiswa sebagai identifier untuk pencarian filter di MongoDB, pada proses update data baru akan menggantikan data lama dan langsung menyegarkan tampilan. Sedangkan pada proses delete,
Waktu dibungkus menggunakan konfirmasi J option, terlebih dahulu akan memunculkan pop-up validasi di layar sebelum data benar-benar dihapus dari database lewat perintah DAO delete. Sebelum kita melihat demonya secara langsung, saya akan jelaskan dulu tentang arsitektur penting dan menarik DAO dan base DAO. Bisa dilihat di ini adalah file base DAO. Base DAO ini berupa sebuah interface yang menerapkan konsep pemrograman generik atau T. Fungsi utama dari interface ini adalah sebagai kontrak standar untuk menerapkan operasi-operasi CRUD dasar wajib seperti save, update, delete, find all, find one, dan juga find money yang harus dimiliki objek apapun yang ingin berinteraksi dengan database. Selanjutnya, kontak dari base DAO tadi diimplementasikan secara murni ke dalam kelas generik DAO. Mengapa pendekatan ini kami gunakan? Karena dengan membuat kelas generik ini, kode interaksi database kami menjadi sangat efisien dan reusable. Kita cukup menuliskan fungsi insert one, replace one, dan delete one milik MongoDB satu kali saja ke dalam kelas ini. Lalu konstruktornya secara dinamis akan menerima nama koleksi beserta kelas entitasnya lewat Mongo Manager. Dampaknya bisa kita lihat pada kelas mahasiswa. Kita tidak perlu lagi menulis ulang query MongoDB yang panjang. Kita cukup melakukan intensiasi new generic DAO dengan menggunakan koleksi name mahasiswa. Jika kedepannya aplikasi selama ini berkembang atau kita ingin membuat fitur data absen, data dosen, dan juga data perangkat RFID baru, kita tinggal memakai ulang kelas generic DAO tanpa perlu membuat codingan database dari nol lagi. Hal ini membuat arsitektur aplikasi menjadi sangat bersih dan rapi. Di sini saya akan melakukan pengujian demo aplikasinya. Jadi lihat, ini adalah dashboard aplikasi untuk CRUD admin. Di sini ada menu untuk mengisi UID, NIM, dan kelas, serta ada kartu putih untuk menampilkan data mahasiswa. Saya akan mencoba untuk membuat sebuah data dulu dengan UID 2 misal, dan NIM bebas, kita memasukkan aja misal 2234, dan nama kita misal kelas B. Jika kita klik save, data akan otomatis muncul di halaman dashboardnya sesuai value yang kita tambahkan tadi. Jika kita ingin mengedit data ini, kita klik tombol edit. Setelah tinggal menambahkan apa yang ingin kita ganti atau kita tambahkan. Jadi kita klik tombol update, maka otomatis akan muncul pop-up data berhasil diperbarui, dan juga data yang sudah kita tambahkan tadi akan berhasil diperbarui dengan value yang baru kita tambahkan. Dan juga ada fitur delete jika kita ingin menghapus sebuah data seperti mahasiswa yang sudah tidak ada atau mahasiswanya yang tidak ditemukan. Kita tinggal klik data mahasiswa dengan delete, lalu akan memunculkan pop-up apakah Anda yakin ingin menghapus data. Jika kita klik dihapus, maka akan memunculkan pop-up data mahasiswa berhasil dihapus, dan juga data yang ada di database akan berhasil dihapus. Jadi itu saja untuk fitur CRUD dari aplikasi selama ini. Berdasarkan lab testing atau uji coba alur sama responden, fungsi backend CRUD ini sudah berjalan 100%. Lalu di tahapan design thinking nomor 5 tadi, kami mendapatkan feedback atau temuan berharga untuk mengabarkan perkembangan berikutnya. Pada from register ini, admin memerlukan indikator status sensor yang lebih jelas agar tahu kapan perangkat RFID atau NFC siap membaca kartu. Serta ini menjadi bahan evaluasi kami untuk perbaikan untuk tahap kedepannya. Jadi segitu untuk presentasi saya untuk project selama kali ini. Maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This report anjing, report bangset. Tantem ini musuh tuh. Ya, apa